Bab 58. Salah paham. Curian. Seketika sang pemilik toko pun tersadar. Tiba-tiba ia teringat, beberapa waktu lalu, memang ada berita yang mengatakan, ada rumah seorang pebisnis kaya yang dirampok. Selain uang tunai, mereka juga kehilangan kartu VIP Supreme Kamar Dagang Negara Long. Apakah kartu itu adalah kartu yang ada di hadapannya sekarang ini? Sang pemilik toko itu bertanya, "Aku ingat Kamar Dagang Negara Long pernah berkata, siapa yang dapat memberikan informasi tentang kartu hitam ini, akan mendapatkan hadiah 100.000 RMB kan?" Tidak hanya itu, sepertinya, pebisnis kaya yang dirampok itu juga pernah berkata, siapa yang bisa menangkap pencuri itu, dia pribadi juga bersedia untuk memberikan 1 juta RMB sebagai hadiah. 1 juta RMB lebih. Tatapan mata pasangan suami dan istri itu pun memanas. Dengan 1 juta RMB itu, untuk apa mereka masih membuka toko sepeda bekas lagi? Mereka bisa langsung investasi ke proyek lainnya, bukankah sangat menguntungkan? "Istriku, nanti teleponlah ke layanan pelanggan Kamar Dagang Negara Long, aku akan menahannya." Baik. Setelah menyusun rencana, mereka pun mulai beraksi. Sang pemilik toko kembali ke tokonya lagi. Ia membersihkan karat di sepeda pancal Louis dengan perlahan-lahan, sambil berbasa-basi dengannya. Ekspresi wajahnya sangat natural. Meskipun Louis sudah menyadarinya, tapi ia tidak mengatakannya. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh pasangan suami istri ini. Belum sampai 15 menit. Sebuah mobil bisnis berwarna hitam pun tiba di toko sepeda bekas itu. Ada seorang pria berjas rapi yang turun, serta 2 orang polisi. Pasangan suami istri itu segera berlari ke sana dan berkata, "Cepat, itu dia." Sambil menunjuk Louis. Pria berjas itu menganggukkan kepalanya, dan berjalan ke arah Louis dengan cepat. "Halo, Tuan, saya Kepala Kamar Dagang Liu dari Kamar Dagang Negara Long Cabang Kota Jiang. Apa saya boleh menanyakan 2 pertanyaan pada Anda?" Kedua polisi itu berdiri di sebelah kanan dan kiri Louis, agar Louis tidak melarikan diri. Namun Louis sama sekali tidak berpikir untuk lari. Dengan tenang ia berkata, "Silakan." Kepala Kamar Dagang Liu bertanya, "Tuan, kudengar dari pasangan suami istri ini, Anda memiliki sebuah kartu VIP Supreme Kamar Dagang Negara Long, apa itu benar?" Louis mengangguk. "Kalau Anda tidak keberatan, apa aku boleh melihatnya?" "Lihatlah saja." Louis memberikan kartu hitam itu. Kepala Kamar Dagang Liu melihatnya dengan seksama sejenak, lalu berkata pada kedua orang polisi di sebelah, "Benar, ini adalah kartu VIP Supreme Kamar Dagang Negara Long kami, yang jumlahnya tidak lebih dari 20 lembar di kota Jiang." Lalu dia bertanya lagi, "Tuan, apa saya boleh tahu nama Anda?" "Louis Liu." "Louis Liu." Kepala Kamar Dagang Liu membuka laptopnya, dan memasukkan nama Louis Liu. Hasilnya tidak ditemukan. Ia segera memberikan sinyal kepada 2 orang polisi itu. Kedua polisi itu pun langsung mengeluarkan tanda pengenal mereka, dan berkata pada Louis dengan serius, "Kami dari kepolisian kota Jiang. Anda diduga berhubungan dengan perampokan setengah bulan yang lalu. Harap Anda dapat membantu penyelidikan kami." Setelah itu barulah Louis mengerti. Ternyata mereka mengira Louis adalah perampok. Tak disangka sebuah kartu hitam saja bisa membuat masalah seperti ini. Pasangan suami istri pemilik toko sepeda bekas itu langsung bersorak gembira. Ternyata orang itu benar adalah pencuri. Mereka akan segera mendapatkan 1 juta RMB. Senang sekali. Tapi pencuri ini bodoh sekali. Bukannya menyembunyikan barang curiannya, malah memamerkannya. Benar-benar bodoh. Louis berkata dengan pasrah, "Pak Polisi, aku juga sangat ingin membantu kalian, tapi hari ini, sepertinya tidak bisa."
Siang ini dia masih harus pergi ke rumah keluarga Sun untuk melihat batu spesial itu. Kalau dia pergi ke kantor polisi sekarang, bukankah akan buang-buang waktu? Mendengar perkataan itu, seketika wajah kedua polisi itu pun berubah. Kau berani menolak penangkapan? Kata mereka sambil menarik pistol yang ada di pinggang mereka. Louis menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Bukan menolak penangkapan, tapi karena orang yang ingin kalian tangkap, sama sekali bukan aku. Kartu ini adalah kartu pemberian orang. Pemberian orang. Semua orang di sana pun tercengang seketika. Istri dari sang pemilik toko pun tertawa keras. Hahaha, kartu VIP seberharga ini, orang bodoh mana yang rela memberikannya padamu? Hahaha, konyol sekali. Orang bodoh. Seketika, ekspresi wajah Louis pun berubah aneh. Ia melirik ke arah istri sang pemilik toko dan berkata, entah apakah yang akan dipikirkan oleh Raja Jiang Selatan jika ia mendengar kau menyebutnya orang bodoh. Raja Jiang Selatan. Seluruh orang pun tercengang. Suara tawa istri sang pemilik toko itu pun terhenti, tapi tak lama kemudian ia tertawa lagi. Candaan macam apa itu? Siapa itu Raja Jiang Selatan? Memangnya kau bisa mengenalnya? Ia melihat Louis dari atas ke bawah, sama sekali tidak percaya. Orang-orang lainnya tentu saja juga tidak percaya, tapi melihat ekspresi wajah Louis yang santai itu, demi berhati-hati, kepala kamar dagang Liu pun memutuskan untuk menelepon Raja Jiang Selatan dan bertanya padanya. Dari data informasi pelanggan penting di kamar dagang, kepala kamar dagang Liu menemukan kontak Raja Jiang Selatan. Halo, Tuan Lei, saya adalah kepala kamar dagang Liu, dari kamar dagang negara Long. Saya ingin bertanya, apakah kartu VIP Supreme Anda ada pada Anda? Aku sudah memberikannya pada orang lain, ada masalah apa? Memberikannya pada orang lain. Seketika jantung kepala kamar dagang Liu pun berdebar kencang. Ia bertanya lagi, maaf apakah orang yang Anda beri itu, bernama Louis Lu? Benar, siap. Apakah kalian membuat masalah dengan Tuan Lu? Hei, orang yang bermarga Liu, kuperingatkan kau, kalau sampai kau membuat Tuan Lu marah, besok aku akan langsung mengambil semua uang yang kusimpan di kamar dagang kalian. Dasar sialan, beraninya membuat masalah dengan Tuan Lu. Kurasa kalian kamar dagang negara Long kalian ini sudah benar-benar bosan untuk bekerja. Dari seberang telepon, Raja Jiang Selatan terus memaki dan berteriak-teriak, tanpa menarik nafas sedikit pun, bisa dibayangkan semarah apa dirinya. Kepala kamar dagang Liu pun tercengang. Kartu hitam ini memang benar diberikan oleh Raja Jiang Selatan pada Louis Lu. Dan yang lebih menakutkan lagi, ia bisa mendengar sedikit gemetaran dari suara Raja Jiang Selatan. Dia adalah seorang Raja Jiang Selatan. Siapakah sebenarnya Tuan Lu ini, sampai bisa membuat Raja Jiang Selatan setakut ini? Katanya jika ia membuat masalah dengan Tuan Lu, kamar dagang negara Long akan habis pula. Apakah kemampuannya semenakutkan itu? Entah apakah Raja Jiang Selatan hanya membesar-besarkan saja, tapi kepala kamar dagang Liu tahu, Tuan Lu di hadapannya ini bukan orang sembarangan. Tuan Lu, ini hanya salah paham saja. Anda jangan marah ya, aku minta maaf padamu. Bersambung.